A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita lanjutkan surat Hud ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khair wa inni akhafu alaikum adaba yaumin azim. Nah, setelah nabi-nabi sebelumnya adalah dihancurkan, tinggal yang beriman saja. Terus anak cucu cicitnya balik lagi berbuat syirik lagi, nyembah berhala, nyembah patung, nyembah kuburan. Nah, makanya Allah kirim lagi nabi lagi namanya Syu'aib. Syu'aib juga sama perintahnya itu dari Allah itu. Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Allah. Dan janganlah kamu kurangi takaran, timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, mampu, dan sungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan kiamat. Ini ajaran Nabi Syu'aib dari Allah. Nah, dia nabi kan. Kaumnya malah menjawab. Dan Syu'aib berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. Jadi, Syu'aib ini masih tahu umatnya. Sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Nah, umatnya selalu menjawab, menantang Nabi Syu'aib itu. Ayat selanjutnya, ayat 87. Mereka mengatakan, hai Syu'aib, apakah sembahyang kamu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang sangat penyantun lagi berakal. Syu'aib mengatakan lagi kepada kaumnya. Syu'aib masih tahu lagi. Syu'aib berkata, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Allah dan dianugerahi aku ini padanya rezeki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintah Allah? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada Allah lah aku kembali. Jadi Syu'aib itu ajarannya sama dengan ajaran kita. Kayaknya nabi-nabi itu sebetulnya Islam semua. Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dan kamu ini menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Tsamud,
kaum Soleh, kaum Lut, dan tempatnya kaum Nuh, kaum Lut, kaum Samud itu tidak jauh dari kita ini. Ya sekitar kota Yordania itu. Nah, Syuaib ngasih tahu pada umatnya, dan mohonlah ampun kepada Allah, kemudian bertobatlah kepada Allah, suruh tobat, suruh maaf, sama kayak ajaran Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Mereka menentang lagi. Mereka berkata, "Hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu." Mau dirajam dia. Sedangkan kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami. Jadi kamu itu lemah katanya. Jadi kaumnya itu ngejek Nabi Syuaib. Kamu gak lemah lagi, gak berwibawa. Nah, kamu itu ada susah, miskin. Kami malah lebih kaya daripada kamu. Syuaib masih tahu lagi di ayat 92-nya itu. Syuaib menjawab, "Hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Sedangkan Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu. Bukan Allah itu kamu sembah, tapi kamu jadikan di belakang, nomor berapakan. Sungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan itu." Allah itu tahu loh apa yang kamu kerjakan itu. Nanti kamu datang azab kayak umat-umat sebelum kita ini, dan gak jauh dari tempat kita. Dan Syuaib ngomong lagi, "Hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula." Jadi kalau kamu nggak mau juga, ya udah kamu laksanakan aja apa yang kamu mau, aku juga berbuat juga. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab itu, sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu. Jadi Nabi Syuaib udah lepas aja kalau udah begitu. Dia aja nggak mau supaya dia berpikir, ngerti, nggak mau juga. Jadi memang dari dulu orang itu bandel gitu. Dari dulu tuh sifat manusia itu bandel itu. Sampai sekarang. Dan tatkala azab kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia dengan rahmat kami. Nah, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh suatu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Jadi gara-gara perbuatan mereka, ya dihancurkan oleh Allah. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Sepi, kayak nggak ada orang. Orang yang mati semua, kecuali orang beriman. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Madian sebagaimana kaum Samud telah binasa. Makanya sebetulnya ayat-ayat Allah itu dari dulu sampai sekarang itu ya sama. Tapi kan banyak orang yang tidak mau mengerti. Lebih memakai hawa nafsu daripada akal, lebih mengikuti kemauannya daripada kehendak Allah. Hancur semuanya. Jadi gempa bumi kan. Gempa bumi. Habis semuanya umat Nabi Syuaib. Tinggal Nabi Syuaib bersama orang beriman aja yang selamat. Nah, setelah orang yang beriman saja, yang orang zalim mati semua. Kemudian sudah anak cucu cicit-cicitnya lagi nyembah berhala lagi, jahat lagi. Maka Allah kirim lagi nabi lagi. Ya, umat yang jahat anak cucunya siapa? Yaitu Fir'aun. Makanya ayat 96-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanim mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna birasyid yaqdumu qaumahu yawmal qiyamah
فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود Sadaqallahul azim. Nah, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan mukjizat yang nyata. Musa diutus oleh Allah. Musa ini kepada siapa diutus? Kepada Firaun. Firaun dan pemimpin-pemimpin kaumnya. Tetapi mereka ikuti perintah Firaun, bukan mengikuti perintah Nabi Musa. Padahal perintah Firaun sekali-kali bukanlah perintah yang benar, perintah yang jahat semua. Nah, ayat 98-nya, ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat. Dia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat, lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Firaun dan kaumnya ini di hari kiamat nanti masuk dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi. Ini ajaran Nabi Musa. Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini. Dan begitu pula di hari kiamat, laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Jadi dikutuk Firaun dan orang-orang yang kafir lain pengikutnya itu dikutuk semua. Nah, makanya Allah katakan itu adalah sebagian dari berita-berita negeri yang telah dibinasakan. Yang kami ceritakan kepada kamu, wahai Muhammad, di antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-bekasnya, ada pula yang telah musnah. Ya, negeri yang masih kedapatan bekasnya itu ya kayak di Yordania, di Petra, umat Nabi Soleh kan. Kayak Laut Mati, umat Nabi Lut, masih ada bekas-bekasnya. Nyata itu. Kalau kita ke umroh, ya, terus kita juga ke Aqsa, biasanya di bawah itu Laut Mati. Kemudian lagi ke Petra, bekas-bekasnya masih nyata. Nah, sebetulnya prinsipnya bagi Allah itu enggak zolim. Yang zolim itu manusianya. Dan kami tidaklah menganiaya mereka, tapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Karena itu, tiadalah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah. Di waktu azab Tuhanmu datang, azab itu dahsyat sekali. Dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka. Jadi, sebetulnya itu nabi-nabi diutus itu untuk mengajak orang beriman. Kalau kita kan Nabi Muhammad diutus oleh Allah ngajakin orang beriman. Tapi kan lebih banyak yang tidak mau ikut daripada yang ikut. Lagi Nabi Muhammad itu kan yang terakhir. Dan untuk Nabi seluruh dunia ini. Tapi yang ikut Nabi Muhammad itu kan sedikit di dunia ini. Ya meskipun sekarang sudah 1,7 miliar ya. Penduduk bumi itu 6 miliar. Jadi sepertiganya pun belum nyampe. Nah, kemudian Allah katakan di 102-nya, dan begitulah azab Allah itu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab itu adalah sangat pedih, lagi keras. Jadi kalau orang tahu azab Allah itu, nggak usah azab Allah di akhir, di dunia juga. Coba kita galau aja, hidup ini galau, banyak musibah, banyak masalah hidup, itu aja kan banyak kan orang yang itu bunuh diri itu kan. Ya karena dia banyak dosa. Makanya dosa itu sebetulnya mengejar, menyakiti dirinya sendiri. Jadi kayak kalau orang yang banyak dosa, dia tidak bertobat, itu dia dikejar oleh dosanya sendiri sebetulnya. 103-nya Allah katakan, sesungguhnya azab itu, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada azab akhirat. Jadi kejadian nabi-nabi tadi itu sebenarnya pelajaran untuk kita semuanya ini.
Hari kiamat itu suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya. Dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Insyaallah. Manusia dikumpulkan. Jadi menyaksikan di hari itu. Luar biasa. Nauzubillah. Nauzubillah. Dan Allah katakan kami tiadalah mengundurkannya melainkan sampai waktu tertentu. Kalau sudah sampai waktunya, ya diundur, ya dimajuin. Kalau sudah sampai waktunya nanti. Dan maka itu Allah katakan, dikala datang hari itu, tiada seorang pun yang berbicara, melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka, ada yang bahagia. Siapa yang celaka? Yang celaka yang tadi orang berbuat zalim itu. Siapa yang bahagia? Yang orang yang beriman. Makanya Allah katakan di hari itu nanti, adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya dalam neraka. Dan di dalamnya itu mereka mengeluarkan dan menarik napas merintih dalam neraka itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur jadi orang yang beriman itu. Syukur. Masya Allah. Dan kekal, never ending. Subhanallah. Tapi Allah, persoalannya Allah udah kasih tahu, dikasih kitab, kasih nabi. Dan dalam neraka itu mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Selama ada langit dan bumi. Ya, langit buminya udah nggak ada terus. Kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain. Artinya perkataan selama-selama ada langit bumi itu selamanya. Nah, kecuali Allah menghendaki lain. Sesungguhnya Allah itu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Nah, yang paling beruntung itu Allah katakan orang yang beriman. Di dunia dia beruntung, di akhirat dia beruntung. Di dunia dia bahagia, dia merasa hidup ini puas, dia bersyukur. Ya Allah, Masya Allah, bahagia. Nah, Allah katakan ada pun orang-orang yang beruntung, yang berbahagia, maka tempatnya dalam surga. Mereka kekal dalam surga itu selama ada langit dan bumi, maksudnya selama-lamanya. Kecuali jika Tuhan menghendaki lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Nah, jadi makanya pada kita, kan ini, Al-Quran ini adalah sejarah-sejarah masa lalu dikasih tahu kepada kita. Tiada lain sebetulnya untuk pelajaran buat kita. Untuk pelajaran buat kita. Makanya kan di dalam Al-Quran itu ada ayat surat 17 ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, perbuatan baik kamu itu akan kembali ke dirimu. Tapi jika kamu berbuat buruk, perbuatan buruk kamu itu akan kembali ke dirimu. Sayang, hidup kita mungkin ya 60, 70, 80. Kalau kita gunakan untuk kemaksiatan kan sayang. Mati pasti. Tapi kalau kita gunakan hidup ini dengan beribadah, beribadah itu sebetulnya bikin kita sehat juga loh. Coba sholat 5 waktu, tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah. Bergerak badan kita. Dengan bergerak badan kita, darah kita menjadi jalan. Darah kita jalan. Kita makan yang halal, thayyiban. Kalau kita dapat rezeki, kita berikan kepada hak orang yang berhak menerimanya. Kan normal kan hidup itu. Jadi olahraga, kemudian dapat rezeki kita bersyukur, ada hak orang lain. Dan kita baca Quran, petunjuk Allah yang tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Dan kita bisa silaturahim ke saudara dengan bahagia, dengan nikmat. Tapi kalau orang yang berdosa itu, nauzubillah. Padahal Allah udah kasih tahu loh di Quran ini, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Termasuk syirik. Syirik itu diampuni selama dia bertobat. Misalnya dulu yang syirik nih, kayak Umar bin Khattab, kan dia syirik. Nyembah berhala, 6 anak perempuan hidup-hidup.
kemudian membunuh orang Islam juga ribuan. Tapi dia tobat, diampuni Allah, malah sahabat Nabi yang terbaik. Itu dulu kan. Kalau sekarang yang banyak kan yang mualaf itu kan. Tadinya dia nentang Islam, akhirnya dia jadi mualaf, dia tobat, diampuni itu. Diampuni, banyak ayatnya itu, sampai 7 kali lebih kok Allah katakan. Bagi ada ayat yang surat 3953 itu, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Berarti kalau orang melampaui batas itu orang yang semua perintah Allah nggak ada yang dikerjakan, larangan Allah dikerjain semua. Nah, selama dia bertobat, dia menyadari itu salah, dan dia mengerjakan perintah Allah, dan dia menjauhkan larangan Allah, semuanya diampuni. Diampuni. Makanya Allah itu maha baik, selama orang itu mau baik. Tapi kalau dia misalnya tidak mau baik, ya Allah juga jahat juga. Jadi Allah katakan bukannya Allah jahat, tapi maksudnya itu ya Allah balas karena kebandalannya itu. Makanya surat 16:104 Allah katakan, bagi orang yang tidak percaya dengan ayat Allah, maka dia akan ditutup hatinya. Makin dia tutup hatinya, makin ditutup oleh Allah lagi. Jadi begitu orang itu dia menyadari dia salah, dia tobat, dia minta ampun, Allah buka. Dibuka. Tapi Allah ingatkan, harus istiqomah. Gak bisa misalnya kita, ya sekali sholat, dua kali sholat udah terasa nikmatnya, belum. Ya udah mulai sih terasa dibuka. Makin dia sholat malam, makin dia baca Quran, dia bersedekah. Nah, makin tenang hidupnya, makin bahagia, makin tenang, makin bahagia. Nah, makin kebuka hatinya, makin lembut hatinya. Makanya kan ada ayat Allah mengatakan di surat 1996, orang beriman beramal soleh, tandanya diterima itu apa? 1, Allah berikan kepada orang itu rasa kasih sayang kepada orang lain. Ada rasa kasih sayang, nggak tegaan sama orang. Itu rasa iman yang iman terima itu. Ada lagi di surat Al-Hajj, ayat 23-24. Orang beriman beramal soleh itu dijamin masuk surga. Udah dijamin masuk surga, di dunianya apa tandanya? Berarti dia dijamin masuk surga, 1 tandanya, dibimbing ucapannya kepada ucapan yang baik-baik. 2, dia selalu diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Gitu. Udah ucapannya baik, diberikan petunjuk jalan yang lurus. Subhanallah, itu janji Allah itu. Janji Allah itu. Nah, sementara orang-orang yang tidak beriman beramal soleh, apa sih tandanya dia menjadi ahli neraka? Neraka itu kan panas. Allah kan mengatakan, kalau kamu ingat aku ingat kamu. Tapi kalau kamu lupa kepadaku, maka aku lupa kamu, dan kamu lupa diri. Apa tandanya kamu itu lupa diri? Bawaannya itu hidupnya panas, kesabaran, gak ada maaf bagimu, gak sabar. Coba, ya orang yang udah begitu, udah gak ada maaf bagimu, udah kasar, udah gak sabar, siapa yang mau dekat sama dia? Malah banyak orang yang menjauh dengan dia. Kenapa? Ya orang gak respect terhadap perbuatannya. Makanya sebetulnya kita hidup di dunia ini, ya tergantung kita. Kalau kita baik, Allah akan balas lebih baik lagi. Makanya kalau berbuat baik 1 dibalas 700. Kalau sedekah. Berbuat baik biasa 1 dibalas 10. Kalau berbuat baik sabar 1 dibalas unlimited. Ngaji dibalas unlimited. Orang ngaji Quran itu besar sekali pahalanya itu. Ya karena dari Quran itulah orang tahu mana baik mana buruk. Dari Quran itulah kita tahu, oh ini halal, oh ini haram. Dari Quran itulah, oh kita tahu bahwa ini tidak boleh. Oh dari Quran itulah, perintah Allah di Quran itu kita tahu. Yang pertama itu sembahlah Allah. Sembahlah Allah, jangan syirik. Dan bakti orang tua. Berkali-kali, sembahlah Allah, jangan syirik, bakti orang tua. Sembahlah Allah, jangan syirik, bakti orang tua.
berkali-kali. Ada orang nanya kepada saya, Pak, kenapa di Quran itu selalu diulang-ulang? Saya balik bertanya kepada Bapak punya anak berapa? 3, dia bilang. Saya tanya, Bapak berapa kali ngingetin anak sholat? Katanya nggak kehitung dari SD, SMP, SMA, udah nikah masih diingatkan juga. Kenapa Bapak kok begitu berkali-kali ngingetin anak sampai demikian? Ya karena saya sayang. Saya bilang, Pak, Allah lebih sayang lagi. Kayaknya kalau yang penting diingatkan di Quran berkali-kali. Coba aja. Satu-satunya sholat sunat yang berkali-kali di Quran tahajud. Duha bagus, ada di Quran? Nggak ada. Qobliyah Ba'diyah bagus, ada di Quran? Nggak ada. Tahajud 14 kali di Quran. Luar biasa. Nah, berarti itu penting. Jadi kalau kita kerjakan itu tahajud tiap malam, akan terasa. Terasa betapa nikmatnya hidup. Terasa betapa bahagianya hidup. Terasa bahwa kita ini menjadi orang yang benar-benar terasa bahagia, bersyukur, dan bermanfaat. Masya Allah. Mudah-mudahan ini membawa berkah, membawa rahmat, membawa ridho bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.